Record. Oke, shalom teman-teman semua. Shalom semua para pemirsa yang mengikuti secara offline. Ya, nanti bisa kita mengikuti acara Grow in Christ ya. Setiap hari Selasa bisa diakses melalui Zoom apps setiap jam 7:30 malam. Kita sama-sama belajar firman, sama-sama belajar bertumbuh di dalam iman dan pengharapan dan kasih kita kepada Kristus. Baik, kita akan memulai acara kita GIC Grow in Christ pada hari ini. Saya boleh minta kesediaan dari Ci Ani untuk membuka dalam doa ya. Silakan Bu Ani pimpin kita dalam doa. Bu Ani bisa? Oke. Iya. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapak buat malam hari ini, buat segala kasih-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami mengucap syukur. Terima kasih Bapak kalau malam hari ini kami bisa ber-GIC bareng, walaupun melalui Zoom ini ya Bapak. Tuhan berkati kami, setiap kami ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati GIC pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ani. Mari sama-sama saya ajak semua jemaat yang hadir untuk sama-sama mute dan kita sama-sama menaikkan pujian yang akan dibawain oleh Santi. Caramu
Oke, terima kasih Cik Santi yang sudah mengantarkan kita lewat pujian dan penyembahan. Mari sama-sama kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan yang akan sebentar di-sharingkan. Sebelumnya saya boleh minta Pastor Rudy untuk pimpin kita dalam doa untuk sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Silakan Pastor Rudy. Pastor Rudy. Ya, mari kita tundukkan kepala. Bapak yang baik, sungguh kami bersyukur buat malam hari ini di mana Tuhan sudah kumpulkan kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena kami percaya di dalam kebenaran firman Tuhan ada kuasa, ada mukjizat bagi setiap kami yang membuka iman percaya kami dan membuka hati kami, dan kami percaya ketika firman Tuhan ditaburkan, kami akan melihat kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan dinyatakan di dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Bapak, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya malam hari ini kuasa Tuhan dicurahkan bagi GIC di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati hambanya yang akan menyampaikan isi hati Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pastor Rudy. Silakan. Terima kasih. Shalom. Santo untuk sharing. Ya, salam. Suara saya jelas ya? Jelas, luar biasa. Puji Tuhan, terima kasih. Jangan bosan-bosan sama saya yang akan menyampaikan firman Tuhan kembali. Mari kita langsung aja pada tema kita hari ini, yaitu spiritual journey. Sungguh dahsyat, luar biasa hari ini pakai bahasa Inggris ya. Ini, yuk kita langsung saja spiritual journey, atau saya pernah baca di dalam artinya perjalanan rohani, kalau bahasa Ibraninya yaitu perjalanan mendaki. Mungkin kalau orang lain sudah, kalau Bapak lah kayak mungkin udah pernah ke Yerusalem. Yerusalem itu saya baca mendaki. Jadi perjalanan seperti perjalanan rohani katanya seperti itu. Apa itu spiritual journey atau perjalanan rohani? Sebuah perkembangan alami seorang di dalam proses memahami Tuhan, pekerjaan, dan rencananya dunia, serta dirinya sendiri, supaya mampu menyelesaikan perlombaan kehidupan dengan baik dan benar. Banyak ya orang menyadari pentingnya spiritualitas semua orang. Namun tidak semua orang mengambil keputusan menempatkan spiritual itu sebagai hal yang penting di dalam hidupnya. Nah, siapa yang masuk dalam perjalanan rohani? Semua manusia pada dasarnya akan masuk dalam perjalanan rohani mereka masing-masing. Tetapi orang percaya akan dituntun Tuhan sekalipun seolah tanpa arah dan tidak jelas. Seperti contoh yang kita baca di dalam Ibrani 11 ayat 8 sampai 10, mungkin Bapak Ibu bisa baca nanti. Saya hanya menjelaskan ketika iman Abraham diperintahkan Allah untuk berangkat ke negeri yang diterimanya. Dia tidak tahu arah tujuannya kemana, tetapi dia mau taat kepada Tuhan, kepada Allah yang dipercayainya, di mana tempat yang akan ditujuinya. Dan disitulah yang mendirikan kemah untuk keturunannya Ishak dan Yakub. Nah, Bapak dan Ibu yang saudara sekalian, sahabat-sahabat YK, begitu juga di dalam pertumbuhan iman kita sebagai orang percaya yang fokus kepada Tuhan. Proses dalam sebuah pertumbuhan iman dalam perjalanan seseorang akan menemukan situasinya. Kita tahu perjalanan rohani kita itu pasti ada suka dan dukanya ya. Dan setiap pengalaman itu Tuhan membawa seorang pada pengenalan akan dirinya.
Sehingga kehadiran dan keintiman Tuhan merupakan suatu pengalaman yang indah bagi setiap kita sebagai orang percaya. Ada kalanya perjalanan rohani ya Bapak Ibu tidak seperti yang kita duga di dalam kehidupan yang kita jalani ini. Ada pasang surutnya menyertai, termasuk kadang kegairahan rohani, kadang juga ada kelesuhannya. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita dituntun. Yang penting kita taat dan ngerti akan kemauan kehendak Allah. Nah, disitulah pentingnya kita itu sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya. Bahkan keunggulan kita yaitu sebagai orang percaya kita dituntun oleh Roh Kudus. Jangan seperti orang lain, maksudnya seperti orang dunia. Mungkin kita akan memberikan contoh seperti di dalam Mazmur 1 ayat 1. Saya bacakan aja. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan orang pecomooh. Jangan seperti orang fasik, ya dia sudah tahu mengerti memang itu, tetapi dia tidak melakukannya. Dia sudah tahu itu baik, ya, tapi tidak melakukannya. Itulah seperti orang fasik, sudah tahu kadang itu perjalanan kehidupannya salah, tapi melakukannya. Nah, sepertilah orang fasik itu. Prinsip perjalanan rohani. Apa prinsip perjalanan rohani? Principle, it is okay to be alone, but it's not okay to be lonely. Artinya baik untuk berada sendiri, tapi tidak baik untuk kesepian. Contohnya, sahabat-sahabat Yaka, seperti Daud ketika di soto istana. Soto istana itu pelataran atas istana. Biasanya digunakan itu untuk pribadi raja, untuk bermeditasi atau untuk santai, biasanya seperti itu. Atau juga kadang dipakai untuk membersihkan kain lenan untuk kerajaan. Yang saya baca seperti itu, yang saya ketahui. Nah, di hari petang ini, Daud ini berjalan di atas soto istana. Dan dia melihat seorang wanita yang cantik, elok rupanya, sedang mandi. Nah, disinilah yang kurang hal yang bersifat negatif. Makanya kadang tidak baik untuk kesepian, maksudnya seperti ini. Di pikiran seperti negatif seperti Daud ini. Dia menginginkan melihat wanita cantik yang elok rupanya dan ingin menodainya seperti itu. Nah, terjadilah perzinahan ya yang bernama Betseba dari istrinya Uria. Bahkan perencanaan Daud ini begitu jahat di mata Tuhan. Dia menempatkan Uria di tempat barisan bagian perang sehingga suaminya dari Betseba itu Uria, orang Het itu mati. Tetapi Daud ini sadar, disadarkan melalui oleh Nabi Nathan, dan dia sadar bahwa perbuatan yang dia lakukan itu jahat di mata Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan merupakan satu kejahatan daripada Daud, di mana dia sedang kesepian di soto istana. Nah, inilah yang terjadi. Salah satu contohnya seperti itu. Jadi, alangkah baiknya dikatakan untuk berada sendiri. Maksud dalam baik untuk sendiri yaitu mungkin secara rohani kita bisa baca Alkitab atau pujian penyembahan yang seperti yang dikatakan Ibu Tri, ya kan.
Mungkin kita bisa sharing firman Tuhan, tanya teman, komunitas, atau juga dengan kepada pemimpin atau gembala-gembala pelaksana kita di HK. Nah, seperti itulah solusinya yang di dalam contoh di dalam Keluaran 18 ayat 25 sampai 26. Demikianlah firman Tuhan, saya bacakan saja. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa kita. Menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Ayat 26. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu itu perkara-perkara yang sukar dihadapkannya mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Sahabat-sahabat IKHK, di dalam perjalanan rohani kita, tadi saya sudah katakan pertumbuhan iman di dalam kekristenan itu. Nah, perjalanan dalam rohani ada pasang dan surutnya, tetapi yang Tuhan mau mendaki seperti kita naik ke Yerusalem. Dan ketika di dalam kelesuhannya rohani ini, untuk itulah di dalam perjalanan rohani itu kita butuh mentor seperti seorang pemimpin rohani. Mungkin di saat kita sendiri yang saya tadi katakan, kita bisa sharing firman Tuhan, butuh penjelasan dari gembala sidang atau gembala pelaksana atau pemimpin rohani yang lainnya seperti yang kita alami sebelum pandemi, yaitu pemimpin-pemimpin, leader-leader CIC. Nah, kita pun setelah kita bisa menjadi pemimpin rohani, kita pun harus memberikan arahan kepada jemaat. Layaknya kita sebagai seorang diaken, diakones, kita udah hidup di dalam kekudusan, belajar hidup di dalam kekudusan, kita menjadi seorang pemimpin, kita wajib memberikan pengarahan juga kepada jemaat-jemaat yang kita lakukan di dalam GSC kecil yang seperti yang kita lakukan sebelum pandemi. Contoh, seorang pemimpin ada GSC yang di Rumah Susun, di Kapuk, Citra Raya, dan sebagainya. Bahkan di Albasia, Mencang. Ya, itu leader-leader kita itu. Nah, dan kita pun butuh target baru dan sulit. Kita butuh kekuatan ilahi, divine power, healing, and blessing dalam prosesnya. Target pribadi pertumbuhan rohani mengaji pada di dalam Korintus 1 ayat, mungkin saya tambahkan di dalam 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Maka kita dapat jelas meyakini bahwa target pribadi kita adalah persekutuan kita dengan Kristus, keintiman kita dengan Kristus, sehingga kita bisa mengalaminya seperti dengan Kristus. Seperti halnya yang kita lakukan sekarang ini adalah komunitas GSC, tempat di mana seseorang diakonis menjadi gembala dalam suatu komunitas GSC setempat. Memang dalam memiliki anggota banyak seperti halnya di dalam gereja, ada gembala sidang, tidak mungkin harus menjadi pemimpin sendiri. Dia butuh namanya komunitas, butuh gembala pelaksana, butuh diaken dan diakones. Begitu juga ketika kita seorang diaken dan diakones menjadi seorang mentor, leader, kita pun memberikan arahan yang seperti saya tadi katakan, jangan untuk sendiri, tapi bagikanlah untuk jemaat
anggota-anggota di dalam GIC itu. Semakin hari kita semakin bertumbuh di dalam perjalanan rohani kita untuk menuju kepada apa yang mengalaminya seperti Kristus. Dan kiranya firman Tuhan ini menjadi teladan bagi kita untuk pendewasaan kita, apa yang tertulis yang kita sharingkan malam hari ini. Maturity comes when you stop making excuses and start making change. Kedewasaan akan datang saat kita berhenti membuat alasan dan mulai membuat perubahan. Mari sahabat-sahabat IAKA, kita membuat target yang baru, walaupun sesulit apapun di dalam perjalanan hidup kita ini, ketika kita fokus kepada Tuhan, ketika kita mau taat kepada Tuhan, walaupun kita tidak tahu arah tujuan dalam perjalanan hidup kita, tetapi kita punya tahu apa itu tujuan kita, ya Juru Selamat kita Yesus Kristus. Nah, di sini kita ambil belajar hikmahnya untuk menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kiranya firman ini memberikan kekuatan bagi kita di dalam perjalanan kehidupan kita, di dalam perjalanan rohani kita yang kita alami sekarang, bahkan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, puji syukur, kami berterima kasih ya Tuhan atas anugerah yang Kau berikan kepada kami di saat malam hari ini ya Tuhan. Perjalanan kami, perjalanan rohani kami, agar kami menjadi pendewasaan rohani kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, begitu sulit, liku-liku dalam perjalanan kami. Tetapi kami ada Roh Kudus, Allah Roh Kudus yang menuntun di dalam setiap orang yang percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami semuanya itu percayakan kepada Engkau Tuhan. Kami yakin perjalanan hidup kami terus naik dan terus naik. Kiranya Roh Kudus selalu menuntun dalam setiap hati kami, bahkan menaungi dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kami, bahkan di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya kami semakin hari semakin dewasa rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu berikan tepuk tangan buat Pak Santo yang sudah luar biasa ya, memimpin kita dalam pujian, puji Tuhan. Bapak Ibu semua orang itu mau tidak mau ya, setuju atau tidak setuju dengan Tuhan, dia bersedia ataupun tidak, dia pasti akan masuk dalam sebuah perjalanan rohani. Tadi sebelum ibadah JS ini dimulai, kami ngobrol-ngobrol dengan Bu Liani, membahas tentang suaminya tercinta, yang kami percayai karena sedang masuk dalam sebuah perjalanan rohani. Kalau sepanjang minggu yang lalu kita membahas tentang pertumbuhan rohani, itu goalnya atau itu tujuannya, bahwa kita mau bertumbuh secara rohani. Jadi kita tahu stepnya, SD, SMP, SMA, lalu kuliah. Tetapi ada sebuah proses perjalanan rohani yang kita sebut kalau di dunia prosa dan sastra itu pasang surut kehidupan. Itu namanya spiritual journey. Nah, tentunya ada begitu banyak orang yang sudah fokus kepada fisik ya, Pak Dokter, Ibu Dokter, Pak Mantri, Ibu Mantri, Pak Suster, Ibu Suster, semua fokusnya ke kehidupan fisik. Marilah kita semua sekarang di GIC ini kita fokus kepada kehidupan spiritual. Nah, semua orang itu pasti masuk. Cuma bedanya orang-orang itu pasti akan diberikan
sebuah jaminan bahwa hidupnya pasti akan aman dan baik-baik saja. Sekalipun waktu menuju ke sana, kayak Abraham tuh jangan nggak tahu. Tuhan, pokoknya kamu kiri kanan, nanti lurus belok kan, naik turun tangga. Tahu nggak dia kemana? Nggak tahu. Nah, gitu. Cuman bedanya itu lebih aman dibandingkan dengan kita duduk, settle gitu ya. Tapi kita rupanya hidup di bawah nasihat orang fasik gitu Bapak Ibu. Nah, didapati ada sebuah lanjutan. Kalau Bapak Ibu pernah menerima atau pernah membaca sebuah kalimat bahwa it is okay to be single, but it is okay to lebih baik, gimana sih kalimatnya? It is okay to be single, but it is okay to be alone. Ya, lebih boleh lajang tapi jangan sendirian. Karena kalau sendirian itu kan konon katanya cenderung negatif yang muncul. Ya, banyak orang kalau lagi sendirian itu biasanya pikirannya macam-macam. Rupanya ada lanjutannya Bapak Ibu. Prinsipnya rupanya yang lanjutannya berkata bahwa it is okay to be alone, but it is not okay to be lonely. Rupanya dilanjutkan Bapak Ibu, sekalipun kamu lajang, nggak apa-apa, yang penting jangan sendirian. Rupanya dilanjutkan, sekalipun kamu sendirian nggak apa-apa, yang penting kamu jangan merasa kesepian, karena rupanya kayak Daud itu, dia itu nggak sendirian Bapak Ibu, ya raja kok, raja itu istana nggak pernah sepi. Jadi sekalipun seolah-olah ditinggalkan oleh para prajurit yang bertempur ke medan tempur, itu istana tuh kagak kosong Bapak Ibu. Banyak orang, wirawiri gitu. Tetapi rupanya dalam kesepiannya itu, nah disitulah iblis bekerja. Makanya jangan sendirian. Nah prinsipnya seperti itu ya. Kita sudah belajar panjang lebar. Selamat menempuh perjalanan rohani Bapak Ibu masing-masing. Tentunya tidak bisa dibandingkan. Saya tidak bisa dibandingkan dengan Pastor Fendi. Pastor Fendi nggak bisa dibandingkan dengan Ibu Magdalena gitu ya. Jadi semua orang memiliki spiritual journey-nya masing-masing, dan jangan diharapkan yang bukan berasal dari Tuhan. Jadi semua tunggu dari Tuhan aja. Nah, menyambut pembahasan kita tentang spiritual journey itu, maka minggu depan Bapak Ibu kita akan mulai masuk dan membahas lebih dalam. Karena rupanya di dalam spiritual journey itu Tuhan akan tambahkan yang tadi sudah dibilang. Ada 3 Bapak Ibu yang akan mengikuti kita, namanya spiritual strength atau topangan kekuatan ilahi. Lalu yang kedua, bagi yang sakit nanti ada berkatnya namanya kesembuhan ilahi. Dan juga ada yang namanya berkat Bapak Ibu. Itu mengikuti. Di dalam perjalanan rohani kita ada 3 unsur yang secara kuat akan menyertai kita. Spiritual strength atau topangan kekuatan ilahi. Buat yang sakit ada namanya kesembuhan ilahi. Jadi nggak cuma fisiknya saja yang sembuh. Lalu yang ketiga itu ada yang namanya berkat. Berkat itu nggak bilang tentang uang ya Bapak Ibu. Damai sejahtera di tengah-tengah masalah dan resesi itu juga namanya berkat. Nah, mari saya mau membuka ruang kesaksian maupun apabila ada yang mau didoakan atau out of the context, nggak ngomongin soal spiritual journey tapi membahas tentang berkat atau ada sesuatu yang Tuhan lakukan dahsyat luar biasa dalam hidup Bapak Ibu, silakan dibuka dan diceritakan. Saya akan mulai dengan yang sudah buka kamera nih, Bu Magda, bagaimana? Bagaimana Bali? Bali hujan atau kering? Kalau Jakarta hujan terus, Bu. Sepertinya Bu Magda masih belum join suara ya. Oh, sudah. Kok nggak ada suaranya, Bu? Iya, nggak ada suaranya, Bu. Mungkin colokannya atau apanya? Iya, nggak ada suaranya. Nah, baru deh. Ada suaranya. Shalom Bu Magda. Gimana kabarnya? Semuanya. Ya baik Pak. Apa? Tuhan. Nggak tahu ngomong apa.
banyak sih pengalaman pribadi dengan Tuhan, tapi kadang emang banyak perontaknya itu, soalnya emang benar-benar ingin keluar dari proses itu, tapi mau keluar nggak bisa, mau terus sakit gitu di proses. Tapi ya emang dengan perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan tuh kayak secara spiritualnya aku tuh Tuhan memang benar-benar mantap gitu. Selama dalam proses kan orang tuh nilai aku kayak orang yang ya, di luar normal lah gitu, kayak orang yang jiwa gitu. Tapi ketika orang tuh jahat sama aku, ya bukan aku yang jahat sama mereka gitu, walaupun aku tuh tulus baik gitu sama mereka, tapi dengan mata rohani aku lihat tuh pembelaan Tuhan tuh luar biasa buat aku gitu. Ketika orang yang ngolok-ngolok aku tuh, oh dia begini ya, dia begitu. Tapi itulah kita yang terima orang yang maksudnya orang yang mengandalkan, orang yang memberkati engkau akan diberkati, dan orang yang mengutuk engkau akan dikutuk, dan banyak benar itu terjadi gitu. Tapi itu kadang membuat aku sombong gitu, tahu lah Satan Tuhan bela sama aku gitu. Tapi kadang juga Tuhan tegur, makanya itu kalau Tuhan udah tegur tuh nggak boleh gitu, maksudnya Tuhan hadirkan masalah dalam hidup mereka juga supaya mereka ngalami Tuhan seperti aku gitu, dikasih pengertian gitu sama Tuhan gitu. Ya puji Tuhan, seperti itu yang saya ikut dulu di IHK itu yang bilang kalau firman Tuhan tuh saling mengangkat bukan menjatuhkan, yang memang benar gitu. Padahal orang-orang yang pertama aku diproses tuh kayaknya kalau memang benar-benar seperti Yudas, mereka pingin tuh aku mati gitu ya, makanya aku berontak sama Tuhan, kamu mau aku mati dulu atau rasa gitu. Tapi emang bukan mati secara fisik, tapi mati dosa. Apalagi ya secara kalau orang di luar iman, ya Tuhan tuh bela. Kan aku kerjanya di sini bukan tinggal sendiri, Pak. Kerja tinggal dalam sama orang, kerja ikut rumah tangga. Kan aku kerja tuh, misalnya kalau hari kan aku di Ubud, jadi aku harus ikut gerejanya di Denpasar gitu. Terus kalau aku kerja tuh dari jam 6, misalnya aku kerja dari setengah 6 pagi tuh sampai jam 12 baru aku istirahat siang. Tapi memang sih sambil ketik HP gitu, tapi tangan tetap terus jalan. Terus suatu saat, karena kan aku orangnya rajin gitu, jadi kalau ada sesuatu yang aku nggak kerjakan, nggak benar tuh kayaknya hati tuh, maksudnya apapun yang aku bagikan firman Tuhan tuh kayak nggak bermakna gitu. Terus habis itu bosku kan orang Bali, memang keras gitu, kayak Raja Firaun lah gitu. Memang benar-benar walaupun mukaku nggak benar, masih disuruh Pak, masih disuruh. Oh, kamu kerja ini gitu. Sampai suatu saat kan aku capek banget ya Pak. Aku bilang, aku nih bukan robot gitu, aku berani melawan. Aku bukan robot, aku manusia, aku juga capek gitu. Terus habis itu, tahu nggak Pak, percaya atau nggak percaya ya, kan emang dia, maksudnya mereka intinya yang penting kita bayar gitu kan, disuruh kerja aja, tapi mereka nggak mikir oh dia capek, nggak mikir di situ. Akhirnya suatu saat aku sebenarnya nggak berpikir jahat gitu atau apa, tapi Tuhan yang balas. Hari ini tuh jahatin sama aku bos yang tempat aku kerja nih. Tahu nggak Pak, padahal rumahnya tuh nggak pernah punya masalah ya, tiba-tiba malam tuh di tempat tidur dia masuk air. Saya dalam hati, itu masuk tulah berarti ya Bu, ranjangnya Raja Firaun kena tulah berarti. Aku juga heran gitu, makanya orang-orang, memang orang yang maksudnya walaupun saudara seiman gitu, mungkin memang benar-benar mereka nggak ngerti firman Tuhan. Makanya kan firman Tuhan bilang, aku dan mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Benar-benar mereka
dalam hati. Benar-benar mati rohani gitu maksudnya. Baru dengan semakin berjalannya waktu semakin beliau akan mengatakan mereka juga sadar gitu. Tapi itu udah kadang kan pendeta tuh kan memang orang yang dewasa rohani tuh makanannya keras gitu. Kadang tuh kalau dia ngomong yang tajam-tajam tuh sakit juga Pak. Sakit. Makanya kadang aku nggak mau deh Tuhan ikut gereja itu aku capek. Tapi lewat gereja itu juga harus bertumbuh besar. Makanya itu udah kadang ikut Tuhan tuh memang benar-benar kadang putus asa, kadang ya pengen maju gitu. Ya. Itu aja Pak. Cuman lebih baik ikut Tuhan daripada nggak ikut Tuhan, Bu. Ya emang walaupun sakit, Ya. ikut Tuhan memang lebih baik Pak. Berarti kalau makan makanan kerasnya itu sakit, nggak enak, mungkin makannya jangan cepat-cepat, Bu, pelan-pelan. Dikunyah 36 kali. 32 kali apa 36 kali? Ya, 32 kali. Pelan-pelan, Bu. Nah, biar mikir aku, tapi itu cara Tuhan kan beda, Pak. Ya, proses Tuhan itu nggak bisa kita nggak bisa keluar dari proses itu kecuali udah selesai. Jadi pastikan prosesnya selesai, ya Bu ya. Nah, itu tadi di bahan JIC kita malam ini kan tulisannya adalah maturity comes when you stop making excuses and start making changes. Jadi perjalanan rohani ibu akan jauh lebih menyenangkan waktu berhenti membuat alasan dan mulai membuat sebuah perubahan. Nggak apa-apa, Bu. Orang Yesus saja bilang kamu dikasih pipi kiri, ditambah pipi kiri, kasih pipi kanan, berarti kalau ibu disakiti sama saudaramu, seiman, ataupun teman kerjamu, bapak bosmu yang Raja Firaun itu, nah, sabar. Belum ngasih pipi kiri dan belum ngasih pipi kanan, Bu. Puji Tuhan. Ya, Bu Magda, terima kasih. Kami doakan Ibu kuat menjalani perjalanan rohanimu. Jangan menyerah, Bu. Terutama untuk hal yang sepele, Bu. Kalau hal-hal yang receh, janganlah. Gitu. Tapi kalau untuk hal-hal yang besar, engkau merasa letih lelah, Tuhan bilang, pikulah kuk yang kupasang, karena itu enak dan menyenangkan. Ya, sabar. Oke, kembali ke GICFM. Ini ada Ibu Liani. Bu Liani, ayo Bu. Ceritakan perjalanan rohani Bu. Mana Ibu Liani? Ya Pak. Kalau bisa tampilkan wajahnya Bu. Kalau bisa, kalau tidak bisa. Bagaimana Bu? Pak Lewi, kabar terbaru sudah tinggal 1 kali lagi Bu ya? Ya. Bukannya 1 kali lagi sih Pak. Maksudnya saya juga nggak tahu kapan. Ya, beriman. Iya. Alatnya kan belum dibuka. Si Minonya masih dipasang ya Bu ya? Iya, masih. Ya, itu dijaga Bu, jangan sampai pecah ataupun rusak, itu karena berbahaya, itu langsung saluran darah. Oh, iya. Ya, hati-hati. Terus sedikit penguatan aja Bu. Saya punya sahabat di Bekasi. Jadi waktu kemarin Bapak dan Ibu merayakan ulang tahun gereja itu kan saya pelayanan di Bekasi, di salah satu gereja. Kebetulan di gereja itu ada salah satu pendeta yang menjadi sahabat saya. Tiap kali ada hamba Tuhan yang berkhotbah di gerejanya beliau itu pasti dia yang ngajak makan gitu. Karena dia diberkati Tuhan. Salah satu berkatnya apa? Ini dia yang semua saya ceritakan. Rupanya dia didiagnosa gagal ginjal juga, Bu. Sama. Iya. Iya. Tapi dia doa sama Tuhan, agak ngotot, Bu. Tuhan, pokoknya aku nggak mau neko-neko. Saya percaya Tuhan sembuhkan. Tidak perlu cuci darah dalam nama Yesus, sembuh. Sembuh, Bu.
Iya. Tuhan sembuhkan. Jadi bukan berarti kita harus ikuti dia lalu nggak mau cuci darah. Ya itu kan kayaknya kurang berhikmat. Cuman gini Bu, mujizat masih ada. Jadi jangan khawatir ya. Ya. Tenang Bu. Cuma mungkin perjalanan rohaninya Bapak Pendeta sahabat saya itu, Bapak Andi Iswanto Salim itu berbeda dengan Ibu Liani dan keluarga. Gitu ya Bu ya. Iya. Sekarang kondisinya bagaimana Pak Lewi Bu? Puji Tuhan sih mendingan lah ya, agak mendingan, bukannya ya mendingan sedikit gitu, kayak perutnya juga mulai kayak Kempes ya. lembek-lembek gitu. Tadi Ya, kan keras. airnya keluar ya, airnya keluar semua ya. Airnya yang di itu ya, air pipisnya ya, Pak. Bukan, kalau cuci darah itu kan juga mengeluarkan ekses air yang berlebihan dari darah Bu, dari tubuh gitu. Oh iya. Ya, puji Waktu Tuhan. waktu itu kan kita masih nolak ya Pak ya. Karena aku pikir kan kenapa Cengkareng bilang ginjal, sedangkan mitra keluarga kan bilangnya jantung. Saya kan kurang ngerti. Makanya waktu itu kan ditolak juga. Makin lama makin gemuk mukanya. Ya itu kelebihan air ya. Puji Tuhan ya, lah. kuning-kuning gitu kan. Ya. Jadi kan makin menurun apanya tuh Pak, kalium ya apa ya, saya nggak ngerti lah. Akhirnya kita rundingan dulu, ya udahlah. Kalau emang ya sambil doa juga sih, kalau emangnya Tuhan kasih ya harus cuci darah, ya keputusan saya yang benar kata Pak Charlton kan keputusan Tuhan juga kan. Ya udah, akhirnya kemarin doa juga. Jujur sih, saya mau pura-pura kuat, padahal saya nggak kuat sama yang namanya darah-darah, itu serem ya Pak ya. Udah nggak tahu udah sampai kayak udah cuman ya di depan dia udah ayo semangat ya ntar pasti sembuh gitu kan. Padahal nggak tahu tuh hati kayaknya udah kayak gimana gitu. Apalagi kan masuk ke ruangan yang itu banyak tuh Pak, berbaris orang-orang yang pada cuci darah kan, yang udah warnanya hitam-hitam gitu kan. Cuman kan saya pikir tuh lihat tuh orang tuh gitu kan, misalnya suamimu tuh masih lebih baik daripada mereka gitu. Puji Tuhan. Berarti jadi masih saya ada kuat lah gitu kan. Ya. Oh ya, lihat tuh mereka kan udah pada hitam gitu kan, udah juga kan yang udah napasnya kayak gitu. Suamimu masih lebih baik, masih warnanya masih normal, nggak hitam gitu kan. Makanya itu yang bikin saya kuat. Akhirnya kan 2 jam ya Pak. 2 jam tuh. Cuman kayak orang kelimpangan juga, saya kayak orang nggak tenang gitu ya. Saya takut lah pokoknya yang namanya darah. Akhirnya saya suruh anak saya yang cowok nungguin. Pas sudah hampir selesai baru saya lihat, ya puji Tuhan sih dia nggak mual, nggak pusing ya. Kayak efeknya, aduh saya bilang aduh terima kasih Tuhan deh. Saya bilang biarpun itu pada biru-biru. Yang penting ya baiklah, napasnya juga darahnya juga mulai turun. Darah tadinya kan 200 Pak. Pasti tensi sudah tegang juga kali ya. Waduh serem. Iya. Oh, 200 Pak. Makanya saya bingung. Pas saya bilang udah jangan makan yang asin-asin kan ya, yang kayak biskuit gitu kan. Pas tadi sih lumayan normal, udah 160 pagi. Tuhan, terus gula darahnya turun Pak. Biasanya kan cuma cepet lebih. Iya nih gula cepet lebih. Dia tadi nggak bilang lagi pas saya datang kok gula darahnya 75 katanya gitu kan. Ya udah jangan. Cuman itu aja sih. Cuman udah membaik Pak sekarang puji Tuhan. Terima kasih ya Pak buat doanya semuanya. Ya kita doakan Bu. Tadi juga Pak Pastor Fedi tulis di chat. Kami doakan Ko Lewi sembuh. Amin. Amin. Ya sekali lagi selamat menempuh perjalanan rohani Ibu dan Bapak. Jangan khawatir. Amin. Tuhan ada Bu. Amin. Ya walaupun tiang awan dan tiang apinya nggak berbentuk tiang awan dan tiang api, tapi tetap Tuhan menyertai Bu. Puji Tuhan. Iya. Ya di tengah-tengah. Iya, di tengah-tengah rumah sakit aja Ibu masih menemukan kebaikan Tuhan toh, bahwa dibandingkan dengan yang lain, iya, baik. Puji Tuhan Bu. Iya itu. Iya benar.
udah sampai kental gitu, itu udah berat, itu nafasnya sakit Bu, susah gitu. Iya, Pak, mana pilek ya, Ya, batuk. Aduh, saya ngerasainnya gimana gitu ya. Sampai saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau emangnya Tuhan mau yang terbaik, kita ikhlas gitu kan, jangan disiksa gitu kan, kayak gitu. Maksudnya kan kesakitan Pak, orang dia udah bengkak ininya nih, pembuluh darahnya udah apa ya, kalau kata suster tipis. Jadi setiap ya, mau disuntik dia pecah. Berkali-kali kena jarum kan sakit Pak, pada biru ya kan. iyalah Bu. Sampai saya nggak mau ngeliat. Iya kasihan. Jadi dia sendiri Nah, orangnya semangat, Pak, nggak ngeluh. Oh ya nih mau biarin lah Tuhan panggil, enggak. Dia nggak pernah kayak gitu. iya, berarti Ibu juga jangan kayak gitu. Hah? Jangan Tapi saya kagak diikhlaskan. kasihan Fighting, Pak. Lihat. fighting spiritnya harus kuat Bu. Wah, Iya jangan. ngerti emang. Ya Cuma amin, pokoknya sembuh. amin Pak, bener ya. Iya deh. Ya, soalnya yang berkuasa mengambil dan memberikan bukan kita Bu. Malah kita Iya. nyodor-nyodorin. Tuhan yang buat diambil loh, nggak bisa Bu. Tuhan bilang belum waktunya check out. Iya sih emang. Iya, pokoknya tenang Bu. Tuhan beserta dengan Ibu dan Bapak. Waduh, Amin Pak. seru Iya. nih. Ini spiritual journey seru. Kalau kita belajar aja malam hari ini Bapak Ibu, perjalanan hidupnya Bu Liani dan Ko Lewi lebih berat tapi lebih bisa disyukuri. Lebih berat dari Bu Magda, yaitu Bu Magda kalau dengerin Bu Liani kan masih sedikit bersyukur. Saya cuma disuruh kerja sama Raja Firaun. Ini ada pasien yang Ko Lewi yang sudah nafasnya aja sampai engap-engap. Wah ya bersyukur. Ya Bu Liani, Tuhan berkati. Iya, Pak. Selamat Amin. menempuh perjalanan rohanimu. Ya. Amin Pak. Kita lanjutkan Ya. ini kepada kontestan selanjutnya ini dari Nepal bagian selatan, ini Bu Iva ini. Bu Iva lagi ngeblow nggak ini? Iya Pak, salam Pak. Salam Bu Iva. Ini juga Iya, salam Pak. pahlawan iman yang sedang saya lihat masuk dalam perjalanan rohani ini beberapa minggu. Amin, amin, amin. Gimana Bu? Pokoknya nggak mau balik Ya, lagi Bu ya. puji Imannya syukur nggak mau kepada balik Tuhan lagi ya. Nggak mau. Ya, puji syukur kepada Tuhan yang pasti ya. Tuhan yang seperti Bapak bilang perjalanan iman. Inilah titik saya melewati perjalanan itu. Iya. Ya, Tuhan tetap beri kekuatan, tetap beri semangat, dan terlebih-lebih lagi Tuhan memang memproses saya dalam imannya ya, dalam iman saya yang pasti. Nah, di saat saya lemah, di saat saya berbeban berat, di saat saya pokoknya semua yang belakangan ini kan teman-teman mungkin tahu ya kondisi anak saya kemarin itu buat saya gimana ya, nggak bisa berkata-kata sampai pada saat itu roh saya seakan-akan keluar dari tubuh saya, gitu ya kan. Oh Tuhan, gitu, apa ini Tuhan? Saya nggak bisa Tuhan, saya nggak sanggup Tuhan. Tapi kembali lagi Tuhan itu menguatkan saya. Dan kebetulan kemarin saya udah ada cerita sama Pak Agem dan juga teman-teman yang lain, anak saya harus CT scan darah, ya kan, yang warna, yang dimana itu hasilnya benar-benar tahu besar kecil pembuluh darahnya itu bengkaknya di mana. Nah itu kemarin hari Senin itu tuh udah selesai dan kita bawa ke dokternya. Nah dokter bilang ini hanya minum obat katanya. Saya tidak menganjurkan untuk operasi, untuk apapun, nggak boleh disentuh-sentuh katanya. Dalam arti nggak boleh disentuh oleh peralatan medis dan yang lain-lain, itu nggak boleh. Kamu tahu, ini kalau sampai disentuh-sentuh anak kamu langsung stroke katanya gitu.
Saya sampai bengong. Ya Tuhan itu baik banget loh. Tuhan itu luar biasa banget. Sedangkan waktu saya ke RSCM itu dokter itu kan kepengen banget anak saya operasi, ya kan? Kepengen banget anak saya itu dioperasi dan segala macam, dan mereka pun banyak pasti ada yang tuh ada yang beginilah begitu, pasti ada ada efeknya gitu ya ke yang lain. Saya nggak membanding-bandingkan itu dokter rumah sakit manapun, saya nggak. Cuman Tuhan kasih saya jalan, berhenti sampai di situ. Berhenti Iva sampai di situ. Kamu harus ke sini. Dan Tuhan telah mengirimkan orang yang mengarahkan jalan saya ini ke sini gitu kan. Saya kembali ingat, aduh kemarin kalau saya bisa teruskan sampai teruskan di rumah sakit sana, itu seumur hidup saya akan menyesal. Dan sampai mati pun saya pasti menyesal, ibaratnya gitu. Itu saya mengucap syukur walaupun ini dokter bilang harus seumur hidup sampai tua dia harus minum obat ini, gitu kan. Tapi paling tidak itu Tuhan kasih kelegaan buat saya. Dan dokter juga bilang, sampai kepala anak saya itu diketok-ketok sama dokter. Sakit enggak? Sakit enggak, Dede? Katanya. Enggak sakit. Nah, lihat anak kamu aja bilang nggak sakit, jadi kamu nggak boleh khawatir, katanya. Kamu saya bisa ngomong. Nah itu dia adanya. Mana itu, tuh? Itu wah. Nah, itu analisa sebagai seorang dokter, dan itu anjuran sebagai seorang dokter. Tapi kan masih ada Tuhan. Kita nggak tahu yang Tuhan perbuat gitu kan. Pada nanti kamu kesini lagi 4 bulan lagi kontrol kesini, kita nggak tahu kalau tiba-tiba udah nggak ada apa-apa, kata itu kan mujizat Tuhan itu ada kapanpun. Jadi ya kamu ya harus berdoa sebagai seorang tua, ya harus kuat doanya, dan ya itulah kamu harus andelin Tuhan gitu kan. Nah dari situ saya bilang Tuhan itu baik. Ternyata anak saya yang seperti ini, ternyata masih banyak orang-orang yang lebih parah, yang tadi yang Yani bilang, ini suami lu masih mending, lebih mendingan daripada mereka punya saudara atau kerabat yang mereka dirawat di sana. Suami lu masih mending. Nah, itu juga contoh buat saya. Anak saya masih mending, masih sama Tuhan, tidak ada keluhan apa-apa. Puji Tuhan. Enggak, sampai diketok-ketok. Sakit enggak deh kepalanya? Enggak dok. Ya udah, kamu jangan khawatir, semuanya serahin aja sama Tuhan. Terus kamu juga jangan membedakan anakmu yang sekarang seperti ini, katanya. Karena anak kamu bisa aja menjadi lebih lebih menjadi unggul di antara anak-anak yang lain. Dan saya amin, terima kasih dok. Amin. Dan itulah perjalanan iman saya, tetap apapun keadaannya, kalau kita berdoa sebelumnya, saya berdoa Tuhan kasih mujizat anak saya untuk sembuh, tidak sakit lagi. Tapi Tuhan masih mengizinkan anak saya minum obat, ya kan? Tapi saya percaya iman saya sangat kuat bahwa Tuhan itu akan menyembuhkan dengan sempurna tanpa harus minum obat sampai dia tua nanti gitu. Dan kembali lagi saya diingatkan sama firman Tuhan ya, sama Tuhan Yesus yang mengatakan di situ Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang yang sudah meninggal pun Tuhan Yesus bangkitkan. Nah itu saya itu juga menjadi kekuatan bagi saya, dan itu bisa jadi menjadikan saya lebih rindu banget sama Tuhan. Tuhan sudah berkarya luar biasa atas hidup saya. Tuhan sudah mengajari banyak hal, walaupun sebelumnya kemarin tuh prosesnya Tuhan itu sangat pahit, sangat sakit. Tapi di sisi lain saya mendapatkan damai sejahtera walaupun anak saya masih minum obat.
itu saya mendapatkan damai sejahtera yang luar biasa. Saya terlebih-lebih saya enggan meninggalkan Tuhan, dalam arti saya itu sekarang memfokuskan, bukan saya berarti sok suci, bukan ya, tapi karena saya mau belajar. Saya itu pokoknya harus jam segini aku harus doa, jam segini aku harus saat teduh, jam segini aku harus bangun untuk doa. Itu pelajaran yang Tuhan kasih, dan saya mau pelajaran yang Tuhan kasih, saya mau terus dan terus saya imani bahwa di dalam segala hal Tuhan itu turut bekerja atas apapun yang terjadi atas kehidupan saya, anak-anak saya, dan saya percaya suatu saat nanti Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan membalikkan keadaan, yaitu keadaan yang sekarang baik akan dipulihkan lagi menjadi lebih baik lagi. Itu aja, Pastor. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, puji Tuhan. Satu lagi yang sedang menikmati perjalanan rohaninya. Yang penting Bu Liani maupun Bu Magda maupun Civa maupun yang lain, yang perlu perhatikan, jangan sampai engkau sendiri dan merasa kesepian. Maksudnya perasaannya itu kosong, nggak boleh. Makanya kalau di Alkitab itu dikatakan waktu rumah itu merasa kosong, maka si iblis itu datang bawa teman-temannya, malah bahaya, Bu. Iya, dan satu lagi, Pastor. Ya, dan satu lagi yang bikin saya lebih sukacitanya itu, satu lagi itu anak saya itu lebih besar imannya daripada saya. Itu yang saya, Tuhan itu benar-benar luar biasa. Itu namanya perbaikan mutu, Bu. Iya. Anak saya, Mama sakit, Dedek sehat, gitu. Oh iya, Tuhan Yesus baik, benar-benar Dedek sehat. Itu juga saya diajarkan oleh anak yang sekecil ini. Lewat anak ini saya juga dikuatkan iman saya. Amin. Jadi, amin. Ya, ini memang betul-betul sekarang itu perjalanan rohani itu nggak bisa diukur dari umur. Rupanya yang kecil bisa ngajarin yang gede. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sembuhlah, Ana Evelyn. Biarlah terjadi sesuai dengan imanmu. Puji Tuhan. Ya, selamat menempuh perjalanan rohanimu dan keluarga, Bu. Ya, kita perlu berikan tepuk tangan dulu, Bapak Ibu. Waduh, ini luar biasa. Saya juga mau kalau begini berikan. Oke, di layar Zoom ini ada Citabi. Waduh, ini Citabi sudah mau tayang belum nih Citabi? Atau mau di skip lagi? Tapi jangan di skip lah, Citabi. Lama nggak bersua loh. Coba bisa diceritakan sesuatu ataupun bagaimana. Citabi. Skip dulu. Waduh, pelanggaran ini pasal 456 ini Citabi. Nanti kesaksiannya harus dahsyat luar biasa ya. Oke, Citabi akan digantikan oleh ibunya anak-anak ini. Oh, mikrofon rusak, Bu. Oh, iya. Nanti saya doakan mikrofonnya sembuh. Kok sembuh? Ganti, Bu, yang baru. Bukan sembuh ya. Bu Marcel, ini ibunya anak-anak. Gimana ini? Salam, Bu. Halo. Shalom. Ya, Bu. Ini semuanya sudah luar biasa nih, Bu. Bagaimana, Bu? Menyikapi ini kita gimana nih? Ya, kalau saya bersyukur tadi mendengar perjalanan rohani teman-teman semua menjadi semakin kuat dari kita yang mendapatkan masalah ya. Jadi ternyata perjalanan rohani itu menjadi semakin baik dan semakin kuat, semakin kokoh dari banyaknya masalah yang sudah kita lalui. Nah, kalau saya jujur, perjalanan rohani saya melihat bahwa bukan kepada iman, bukan kepada yang keduniawian gitu ya, tapi saya melihat introspeksi diri bahwa dulu sebelum rohani saya tumbuh, jadi apabila saya mengalami suatu masalah,
maka saya mencari satu, menyalahkan orang. Saya akan ngomong nih, oh ini begini gara-gara ini. Tetapi sekarang, apabila saya mengalami masalah, maka saya akan semakin cepat introspeksi diri. Oh, ini diizinkan. Mungkin untuk menguji iman saya. Mungkin supaya saya bisa diberikan kekuatan lebih. Mungkin supaya Tuhan juga mau menegur saya. Jadi dalam perjalanan rohani saya pribadi, saya merasa kayak ini yang signifikan sekali. Karena mungkin dulu kita masih belum berkembang rohaninya itu, sibuklah kita ini kan, karena saya memang tidak dibesarkan dalam keluarga yang beribadah secara rutin, jadinya pada masa kecil saya dan kemudian langsung bekerja, mendapat masalah itu tidak dibimbing bagaimana caranya menyelesaikan masalah. Ya, jadi orang tua saya, mami saya juga sibuk sendiri, saya juga sibuk sendiri, sehingga pada saat saya belum memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka saya cepat sekali menyalahkan keadaan atau orang di sekeliling. Tetapi sesudah ada hubungan yang baik dengan Tuhan dan mulai mengenal dan mulai mengerti, dan bahwa ini adalah sebuah proses kedewasaan, maka dengan apapun yang terjadi, kita bisa menerima, belajar menerima. Dan kadang-kadang kita memang merasa, wah kok berat banget ya masalahku ini ya, seperti Bu Liani tadi ya. Tetapi ternyata saya kemarin menemani suami pergi ke satu gereja pelayanan sore-sore gitu ya, hari Minggu yang kemarin. Kita juga melihat bahwa ternyata Bapak Gembala di sana tuh juga jauh lebih berat dari kita masalahnya ya. Saya lihat, saya dari situ bukannya bersyukur, tetapi malah merasa kayak, oh Tuhan, kita ini mah sebetulnya mah nggak ada apa-apanya gitu loh. Tetapi pada saat orang lain itu ternyata diuji lebih berat daripada kita gitu loh. Ada yang begitu. Hanya kita ini yang mungkin belum mampu atau belum cukup untuk level yang sebegitu hebatnya gitu ya ujiannya. Tetapi apapun itu, saya yakin percaya setiap ujian itu diizinkan oleh Tuhan kepada orang yang sanggup memikulnya. Itu Amin. Itu sih Pastor ya sharingnya. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Jadi rupanya perjalanan rohani itu tidak hanya berbicara tentang iman. Jadi jangan salah kaprah, dan juga jangan khawatir kalau Pak, perjalanan rohani saya kok yang naik itu pemahaman saya, understanding saya, bukan iman saya. Nggak apa-apa lah, itu juga. Makanya tadi kalimatnya bagus itu. Perjalanan rohani adalah sebuah proses perkembangan alami seseorang di dalam usahanya memahami. Memahami, Bu. Jadi Bapak Ibu, jadi prosesnya semua adalah memahami, gitu ya. Marilah kita understanding kita sama Tuhan yang kita angkat. Ya puji Tuhan, Ibu Gembala juga dibawa masuk dalam sebuah pemahaman dan pemahaman yang baru, gitu. Ya mungkin karena secara iman sudah besar, Bu. Jadi jangan yang berubah understanding-nya. Puji Tuhan, Ibu Gembala sudah menambahkan. Luar biasa. Ini tadi Ibu Gembala udah, Bu tapi belum. Bu Ripka dulu. Nih, Ciripka. Waduh, siapa tahu nih. Ciripka, mamanya El bisa menambahkan sesuatu ini. Mana kok ngabur? Skip aja kok. Mana tuh? Yaduh, jurusnya sama kayak Citabi, satu perguruan kungfu ini. Putri kalau sampai skip juga, saya marah. Mana Putri? Putri? Ya, halo. Salam. Ya, Bu. Salam. Ayo, Bu. Ya, perjalanan rohani ya. Perjalanan rohani sebenarnya kalau saya juga nggak beda jauh sih dari kesaksian Ibu Gem. Karena saya dari kecil juga memang dididik dari keluarga yang netral gitulah, nggak terlalu ketat dengan keyakinan. Maksudnya ya perjalanan hidup masing-masing, dan itu saya alami juga perjalanan rohani saya itu mulai dari SMA lah itu. Mulai dari situ saya udah merasa dituntun Tuhan, tapi
kayak di kitab Ibrani 11 ayat 8 sampai 10 tadi itu. Jadi nggak ngerti Tuhan harus suruh aku kemana tuh nggak ngerti. Cuman memang kalau saya ibadah, saya datang ke tempat ibadah itu ada damai, sukacita, sejahtera di dalam hati itu sampai nggak terlukiskan gitu loh. Sampai kita sendiri aja heran ini rasa apa sih kok sepertinya kayak nggak bisa kita bayangin kayak kita dapat uang sekarung. Enggak, lebih dari itu rasa damai sejahteranya itu. Jadi kita kayak rindu terus mencari-cari Tuhan. Itu perjalanan rohani saya. Jadi intinya ya setiap proses kehidupan saya itu termasuk perjalanan rohani saya dari semea sampai menikah, pacaran, menikah sampai punya anak sampai sekarang. Dan perjalanan rohani saya itu saya punya kerinduan biar anak-anak saya itu juga bisa meniru saya gitu. Jadi tanpa ada dukungan dari kanan kiri, tanpa ada tuntunan dari siapapun, suami sendiri bahkan yang dari kecil udah Kristen pun nggak ada membimbing saya. Jadi mungkin karena Tuhan itu baik banget sama saya, jadi God is good all the time bagi saya. Itu yang jadi iman saya, kekuatan saya lah. Pokoknya Tuhan ada di dalam hati saya terus. Dia yang bikin kekuatan. Jadi saya nggak merasa kesepian. Tapi kadang memang merasa sendiri itu suka ada ya, namanya manusia kan. Kalau kita lagi diterabade badai gitu kan, rasanya kayak kok Tuhan tuh kayak meninggalkan aku ya, kemana kamu Tuhan, aku suka bilang gitu. Suka kalau memang kamu benar-benar ada, tolong berikan tanda. Ya akhirnya saya merasakan kayak ada meluk, dan rasa pelukan itu kayak benar-benar nggak bisa dilukiskan, kayak damai sejahtera gitu. Sampai saya menangis, apakah ini tanda darimu, aku bilang gitu. Di saat menangis, saya di saat berseru, ngomong kayak gitu, seakan-akan saya itu sendiri gitu, tapi nggak kesepian. Dan saya waktu di IHK itu juga mengidolakan Pak Gem. Dulu saya jadi di situ yang bikin saya semangat belajar di IHK itu karena setiap khotbah-khotbah dari Pak Gem itu mengena sekali di saya gitu. Jadi persis dalam kehidupan saya, terus bisa saya terapkan di dalam kehidupan saya gitu. Jadi saya bilang sama adik saya yang ngajak ke situ kan, si Rusmia itu juga bilang aku kalau Pak Gem nggak ada di gereja pas tugas di luar gitu, aku bilang mana Pak Gem kok nggak kelihatan, kayaknya rasanya kayak nggak ada urapan ibadahnya gitu loh. Jadi kita cuma mengharapkan manusia, sebenarnya kan datang karena kan Tuhan ya kan. Tapi waktu itu memang perjalanan rohani saya belum begitu kuat ya kan. Tapi kalau sekarang ya memang Pak Gem alat untuk para jemaatnya ya bisa berkembang, pertumbuhan rohaninya itu dipakai sama Tuhan. Tapi kita ya satu fokus sama Tuhan aja. Ya udah mengucap syukur aja, memang Tuhan baik dalam kehidupan saya. Dalam segala hal Tuhan baik dan Tuhan menuntun saya. God is good all the time bagi saya. Itu aja Pastor. Tuhan memberkati. Seperti kata pengkhotbah kemarin tuh, ibadah 2 IFC 2, God is good all the time and all the time God is good. Luar biasa ya. Memang Bapak Ibu, Tuhan itu baik, iblis itu jahat. Jadi jangan sampai kita mau dikuasai oleh iblis. Satu pepatah dalam bahasa Jepang, maksudnya pepatah di Jepang berkata begini, kesepian adalah saat engkau merasa sendiri di tengah-tengah keramaian. Itu kesepian. Waduh, dalam itu. Dalam. Jadi kalau kita merasa sendiri di tengah-tengah keramaian, itu namanya kesepian. Nah, padahal Tuhan bilang, aku sekali-kali tidak akan meninggalkanmu sendirian. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Berarti kalau kita merasa sendiri, dosa. Nah, ini Pak Paulus Eko punya fan, Pak. Punya fans namanya Triwidya Stuti. Puji Tuhan. Salah. Namanya keliru. Triwi. Namamu udah ganti. Namamu udah ganti, Bu. Triwidayati toh. Oh, tak kira Triwidya. Nah, Triwidya Stuti siapa ya? Kok saya sok tahu ya, Bu? Mohon maaf ya, Bu. Lahir dan batin. Aduh. Terjadi slip of the tongue ini. Widayati. Nanti temu kangen dengan Pak Gem ya. Ini ada Pak Surudi. Pak Surudi, kita juga jangan mau kalah dong. The Boys ini bagaimana? The Boys harus juga
kita kasih kesaksian nih, Pak Surudi. Jadi Pak Surudi masih di Bandung nih. Pak Surudai. Ya, shalom Bapaknya. Shalom, Shalom, Pastor. Pak. Ya, kesaksian ya nggak ada. Mungkin bisa ditambahkan sedikit insight. Kalau Pak Surudi, kalimatnya simpel tapi menyenangkan ini kalau untuk GIC. Enggak lah, Pak. Ya, saya percayalah Tuhan Yesus tetap baik di dalam segala hal. Karena dia memang sungguh baik dan dia memang tetap baik. Ya, seperti itu aja hambanya. Nah, ya juga ya. Betul. Memang apapun yang dikerjakan baik, Bapak Ibu. Jadi kalau dalam perjalanan rohani kita itu ada yang kerikil-kerikil, perjalanannya nggak mulus, ingat kata-kata Pak Surudi. Pokoknya semua baik dan tetap baik. Waduh, betul juga Pak Surudi. Simple but good. God is good. Lalu ada Pak Santo. Pak Santo yang kemarin Sabtu ulang tahun. Bagaimana hari ini? Apakah engkau sedang bertugas? Waduh. Ya, Pak. Kok Pak Santo? Maksudnya Pak Dedi. Mana Pak Dedi? Pak? Oh, Pak Dedi nggak ada. Ya sudah, langsung saja ke Pak Santo. Pak Santo, sekalipun tadi kau yang menyampaikan firman, apakah ada mungkin sesuatu yang mau kau tambahkan atau yang mau ditanyakan? Ya, saya nyimak juga sih Pak, melihat, mendengar teman-teman kesaksiannya yang begitu, gimana ya, saya renungkan juga seperti kita pasti ada juga dalam perjalanan rohani kita. Ya, mungkin sedikit kesaksian saya juga di dalam perjalanan rohani saya ketika saya bujangan dulunya. Ya, seperti yang Ibu Gembala bilang, saya juga sering marah-marah kepada setiap orang, itu perjalanan rohani saya. Tetapi kembali lagi, kalau kita percaya kepada Tuhan, ya perjalanan rohani kita memang waktu saya bujangan itu ya lambat laun sedikit-sedikit ada pertumbuhan, Pak. Nah, tetapi nggak begitu itu aja sih ya, ada kelusuhan, kegairahan dalam rohani saya. Bahkan ketika saya sebelum saya nikah sama istri saya punya pacar, nah itu perjalanan rohani saya itu ngedrop banget, Pak. Ya, sampai saya ditinggalkan sama mantan pacar dulu yang itu pertama sebelum istri saya itu dia meninggalkan saya nikah dengan orang lain. Ah, itu ya ngedropnya perjalanan rohani saya seperti ya pada saat itu drop banget. Sampai-sampai saya tidak mau ke gereja, saya tidak mau berdoa, ya seperti itulah kelesuan saya. Tetapi kembali lagi, saya juga ada orang tua yang diperingatkan untuk apa seperti itu. Nah, itulah akhirnya saya mulai sadar diri bahwa hidup ini nggak harus berdampak seperti itu. Nah, lambat laun lah saya dikit mulai bangkit kembali sampai saya menemukan yaitu sekarang ini istri saya tercinta gitu. Nah, dalam perjalanan perjalanan bersama istri saya juga ini nggak ya semulus apa yang mungkin kita harapkan, ya pasti ada juga suka dukanya. Nah, bahkan saya pernah kesaksian di tahun 2010 kan perjalanan rohani saya juga sempat ngedrop, terutama di dalam perekonomian saya pada saat itu. Bahkan istri saya pun sampai ingin meninggalkan saya. Tetapi kembali lagi kepada diri kita pribadi masing-masing. Mau nggak kita dituntun Tuhan? Nah, di saat itulah ketika saya mengalami namanya seperti kelusuan rohani, kembali lagi saya juga berdoa. Ternyata Tuhan baik memang.
ternyata Tuhan pimpin. Sebagai saya seorang imam, nah saya juga nggak harus marah-marah gitu. Nah, harus ya sebagai seorang imam walaupun kepala rumah tangga juga harus, maksudnya nggak harus jadi kepala terus harus diktator gitu ya Pak, maksudnya. Jadi tetap harus bisa mengalah untuk meredakan suasana itu. Nah, disinilah saya mulai belajar. Oh iya, ternyata memang kalau kita mau taat kepada Tuhan, perjalanan rohani kita sedikit lambat sedikit terus bertumbuh sih. Menurut saya sih seperti itu. Yang penting kita mau taat aja sih. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan. Jadi Tuhan bisa pakai siapapun untuk membawa kita dalam perjalanan rohani ya. Kalau tadi kisahnya Pak Santo itu mantan pacarnya luar biasa. Ada kisah curcol Pak, curcol. Ya. Oke Bapak Ibu, saya nggak akan menambahkan, saya hanya mau mengucapkan selamat menempuh hidup baru di dalam perjalanan rohani Bapak Ibu semua. Nikmati aja prosesnya Bapak Ibu. Lalu minggu depan sampai jumpa, kita akan belajar dan masuk lebih dalam lagi bagaimana meraih itu tadi 3 tadi ya, topangan kekuatan ilahi, lalu kesembuhan ilahi dan juga berkat ya, mencapai itu karena kita sudah masuk di tahun yang ke-14 ya, kita lagi running fast ini Bapak Ibu. Nah, kalau mobil F1 itu kalau sudah masuk lintasan itu nggak bisa sembarangan, harus hati-hati dan pergerakannya cepat. Jadi kita harus kalau biasanya Pertamax, ini saya mau ganti langsung racing fuel namanya. Racing fuel itu bukan Pertamax turbo ya. Jadi sekarang semua jemaat IHK dan pengerja IHK akan langsung ganti transmisinya transmisi racing, lalu bannya ban racing, bodinya body racing, fuelnya juga racing fuel, geraknya cepat. Ulang tahun ke-14 kita mau meraih janji Tuhan dan berkat Tuhan. Oke, saya serahkan kembali ke Pak Paulus, Pak Gembala, dan ada pesan itu Pak dari fansnya Ibu Tri Widayati tadi Pak. Oke, puji Tuhan. Thank you Pastor Charlton. Terima kasih juga, ternyata saya diidolakan sama Putri, puji Tuhan. Sebelum saya serahkan Pastor Fendi untuk pimpin dalam doa dan tutup dalam doa nanti, saya mau ingatkan bahwa ya namanya perjalanan rohani, ya spiritual journey itu sebetulnya itu gambaran dari sebuah kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, karena kalau kita sudah meninggalkan dunia ini, tidak ada lagi perjalanan rohani, perjalanan spiritual itu tidak ada lagi. Ya, nah itu hanya berlaku pada waktu kita di dunia. Karena itu, yang pertama saya mau ingatkan bahwa di dunia ini kita harus berjalan. Ya, kita jalani kehidupan ini, tapi jangan berlari. Ya, kalau berlari ya bisa sih, cuman pasti energinya habis. Ya. Jadi setiap persoalan yang kita hadapi dijalani ya dengan tulus, lalu dengan berserah kepada Tuhan, dengan berupaya. Ya, saya percaya dalam nama Tuhan Yesus upaya dan ikhtiar kita di dalam Tuhan itu pasti Tuhan akan menolong kita. Nah, dalam firman Tuhan dikatakan Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-12, 13, 14 saya bacakan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya kamu menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Nah, ini ada anak kecil, lalu tadi dikatakan juga ada orang yang dewasa. Ya, jadi sebenarnya perjalanan rohani itu adalah sebuah pertumbuhan rohani, ya, yang sifatnya natural harusnya. Ya, karena itu tadi saya posting kalau kita tidak bertumbuh,
dalam rohani kita itu ada namanya kerdil rohani atau stunting ya. Kerdil itu bahasa Jawanya cebol ya. Cebol itu pendek ya, semuanya pendek gitu ya. Nah, Tuhan tidak menghendaki kita mengalami seperti itu karena sekali lagi kita itu bukan mengalami atau melakukan pelarian rohani di dunia ini, tapi perjalanan kehidupan itu harus kita lewati step by step. Karena itu sebuah proses yang natural. Nah, dalam mengalami atau melewati satu proses yang natural ini ya, kita harusnya seperti anak kecil yang bertumbuh natural ya, dari bayi lalu menjadi kanak-kanak, lalu menjadi dewasa, lalu menjadi berumah tangga dan menjadi tua dan seterusnya seperti itu ya. Nah, kalau kita tidak memakan sesuatu makanan rohani yang sehat ya, maka perjalanan atau pertumbuhan kehidupan kerohanian kita itu akan mengalami hambatan ya. Misalnya kita sudah putuskan, Pak, saya itu mau kurus rohani, mau diet rohani, saya tidak mau makan yang lain, saya hanya mau minum saja. Nggak lama kok, cuma 1 tahun. Yang terjadi pengerudim ya, HO. Jadi tubuhnya penuh dengan cairan tapi nggak ada apa-apanya ya, hanya goyor-goyor begitu ya, jadi tidak punya kekuatan apa-apa, dan itu pun juga tidak sehat. Kita harus seimbang di tengah-tengah dunia ini supaya perjalanan kehidupan kerohanian kita ini benar-benar menjadi kehidupan rohani yang sehat ya. Jalan yang dimaksudkan di sini bertumbuh, jadi bukan jalan itu berlalu begitu saja ya. Karena perjalanan kehidupan rohani itu harus bertumbuh ya ke arah dewasa. Nah, itu. Jadi kalau orang sudah dewasa, sering saya menjadi lagu wajib kita. Kalau kita dewasa, Tuhan itu akan memberikan berkat-berkat orang dewasa. Ya, kemarin saya khotbah, SD saya juga anterin saya khotbah dan saya ngomong di sana, bagaimana kita mau menyelamatkan orang lain, ya? Bagaimana kita mau membuat orang lain yang lupa, yang terhilang itu menjadi kembali ke rumahnya, kembali beribadah, kembali cinta Tuhan. Kalau yang mau menyelamatkan ini yang pertama nggak selamat, ya. Yang kedua juga ikut terhilang, nggak bisa. Ya. Karena itu, mari sekali lagi kita memiliki satu keyakinan. Tadi Pastor Charlton berkata, kita memasuki tahun ke-14, ya, sekaligus supaya kita itu tidak lupa, ya, saya sekaligus umumkan supaya teman-teman bisa siap-siap. Nanti tanggal 29 hari Sabtu, ya, minggu terakhir, kita akan ada doa pengerja, sekaligus kita akan berbincang-bincang ke depannya IHK seperti apa, ya. Jam 2 siang, ya, jadi yang bekerja pagi biasanya kan sampai tengah hari sudah selesai, lalu mampirlah ke gereja, kita berdoa bersama-sama, setelah itu kita makan bersama-sama di sana sambil kita membahas apa yang perlu kita programkan ke depannya, gitu ya, untuk membahas satu tema kita itu loh. Itu teman-teman, jadi sekali lagi jangan lari ya di dunia ini, tapi berjalanlah ya supaya kita bisa menikmati perjalanan step by step, karena itu hubungannya dengan tingkat kedewasaan kita. Dewasa tidak bisa dipacu. Dewasa itu adalah normal ya. Kalau sudah bertahun-tahun tapi tidak dewasa, itu tidak normal. Gitu. Tuhan Yesus memberkati. Pastor Fendi lanjut. Oke, makasih Pak Gem, makasih Pastor Charlton, Pastor Santo, dan semuanya teman-teman yang sudah berbagi cerita, kesaksian, dan sekaligus pengalaman perjalanan rohani yang meneguhkan tentunya ya, satu dengan yang lain. Karena sudah waktu kita sama-sama akan berdoa, saya boleh minta Pastor Rudy untuk pimpin kita doa syafaat. Mungkin ada teman-teman yang mau didoakan. Jangan lupa kita doain juga untuk Pak Lewi ya, kita senantiasa berdoa. Ya, Pak Lewi, lalu Henry Giovanni, sakit, si Dede ya, Dede Evelyn. Ya, Dede Evelyn, Dede Evelyn sudah sembuh dalam nama Yesus. Oke, Pastor Rudy bisa di unmute. Oke,
Ya, mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur pada malam hari ini iman kami boleh dikuatkan, kepercayaan kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam kasih Tuhan, di dalam anugerah Tuhan, sehingga kami boleh melihat setiap perjalanan rohani kami menghasilkan satu buah yang manis bersama dengan Yesus Kristus. Karena kami percaya ketika kami beriman kepada Tuhan, ketika kami percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan satu upah dan kebenaran di dalam setiap pribadi kami. Kami percaya malam hari ini bukan menjadi malam yang biasa, tetapi malam yang luar biasa, di mana Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam setiap pribadi kami. Dan kami mengalami Tuhan bukan dari kata orang, tetapi kami mengalami Tuhan lepas pribadi, sehingga kami boleh melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan di dalam setiap pribadi kami, karena kami percaya kami adalah anak-anak Tuhan, anak-anak terang yang bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kami mau mengalami Tuhan secara pribadi lepas pribadi. Kami percaya malam hari ini menjadi malam yang penuh mujizat. Tuhan melawat setiap pribadi kami, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan satu iman percaya kami semakin kokoh berjalan bersama dengan Tuhan, dan semakin hari kami semakin kuat mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dan kami pun boleh berdoa untuk Pak Lewi khususnya. Biarlah kuat kuasa Allah Roh Kudus mengambil alih seluruh kehidupannya. Biarlah imannya boleh menjadi iman yang bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, dan keluarganya semakin hari dipulihkan sehingga keluarga ini boleh melihat kesungguhan hati Pak Lewi bersama dengan Tuhan. Ada kuasa, ada mujizat di dalam kehidupannya, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang disatukan, yang dipulihkan, dan melihat kasih anugerah Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan keluarganya. Dan untuk Pak Hendrik Giovanni. Pak Hendrik Giovanni, kami percaya biarlah perjalanan rohaninya semakin hari dia semakin kuat berjalan bersama dengan Tuhan di dalam tuntunan Allah Roh Kudus. Dia boleh menyaksikan hari lepas harinya terpelihara sempurna karena imannya mulai tertata rapi, berjalan di dalam tangan kuat Tuhan Yesus Kristus, dan mengalami Tuhan, mengalami janjinya, mengalami keberkatan Tuhan, mengalami urapan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, sehingga dia boleh menjadi saksi bahwa kasih anugerah Tuhan ada di dalam pribadinya, ada di dalam imannya, sehingga dia boleh berkata bahwa yang menolong dia adalah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang memberikan kuasa, Tuhan yang memberikan mujizatnya, pasti nyata karena dia punya iman di dalam Yesus, cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami pun boleh mengangkat kedua tangan kami dan memperkatakan kata-kata iman. 3, 2, 1. Saya percaya saya ada anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Kami percaya inilah iman yang kami perkatakan walaupun kecil. Kami percaya di dalam Yesus Kristus segala hal yang kecil terjadi sesuai rencana Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga iman kami bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kami mengalami kuasa, mengalami mujizat, dan mengalami kesuksesan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, dan kami akan menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus melalui hamba-Nya. Pastor Fendi. Haleluya. Oke, mari sama-sama kita semua angkat tangan kita. Mari kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, kita semua adalah biji mata Tuhan. Mari kita pulang dan bawa berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
yang akan senantiasa membawa kita menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan ditetapkan terus naik dan tidak pernah turun. Apa saja yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima semua berkat yang terbaik dan anugerah yang sempurna diturunkan dari Bapa segala terang, yaitu Tuhan Yesus, mulai malam hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang diberkati, mari kita berkata, amin. Puji Tuhan. Yesus memberkati. Amin, amin. Terima kasih Tuhan berkati semuanya. everybody. God bless ya. Berkati Terima kasih semua. atas kesaksiannya. Tuhan berkati Puji Tuhan. Terima kasih Bu Terima Ivan, kasih Tuhan Yesus Bu berkati. Pastor Santo, Putri, Bu Kasih Ani, Bu Maja, Bu Magda, kembali, Bu puji Tuhan. Citabi. Thank you semuanya. Kita bisa minggu depan, Citabi.